Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita masih diberikan kesehatan di pagi hari ini dalam kegiatan yaitu sosialisasi KKN angkatan ke-47. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir. Baik, yang sama-sama kita hormati di dalam room Zoom ini yaitu Kepala LP2M Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini, SSI MPD. Yang sama-sama kita hormati Kabid Pengmas, Pengabdian Masyarakat, Ibu Endang Sri Suyati, dan juga Bapak dan Ibu tim dari LP2M serta mahasiswa-mahasiswi sosialisasi KKN angkatan ke-47 tahun akademik 2022-2023. Baik, adapun kegiatan kita pagi hari ini yaitu sosialisasi KKN ke-47 yang mana nanti akan disampaikan langsung oleh Kepala LP2M Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini, dan nanti dilanjutkan oleh Kabid Pengabdian Masyarakat Ibu Endang Sri Suyati. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja untuk arahan dan juga sosialisasi terkait KKN angkatan ke-47 yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini, SSI MPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat teman-teman di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang juga nanti sekaligus akan menjadi panitia KKN semester genap tahun akademik 2021-2022. Dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa semester yang akan memasuki semester 6. Ya, baik yang akan menginput KKN di semester 6 ataupun nanti yang akan menginput KKN di semester selanjutnya di semester 7. Hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi. Jadi sebelum KKN itu kami dari lembaga akan mensosialisasikan terlebih dahulu. Jadi tujuan sosialisasi ini sebagai bahan acuan teman-teman mahasiswa untuk nanti memprogramkan KKN di KRS-nya, ya. Karena KRS kan 1 minggu lagi akan dibuka, ya, akan dibuka oleh BAA untuk input nanti mata kuliah di semester 6. Jadi pertimbangannya nanti bisa kalian perhitungkan nanti apakah mengambil di semester 6 ini KKN-nya. Kalau ingin mengambil KKN nasional maka inputnya nanti di semester 7, ya. Karena pelaksanaannya itu di Agustus dan September. Minta tolong Pak Iqbal di-share. Jadi begini ya teman-teman ya, karena nanti kalau sudah kalian masuk KKN, nah kurang lebih seperti ini. Kami di lembaga mengupayakan sebisa mungkin selalu on time. Kalau memang 7.30, mulainya ya 7.30. Jadi kita tidak membudayakan karet waktu, ya, membudayakan disiplin waktu yang harus kita tanamkan. Jadi nanti begitupun nanti saat kalian teman-teman KKN nanti 3 bulan, nah nanti belajar bagaimana nanti beradaptasi dengan disiplin waktu ini, ya. Baik, saya akan mulai sosialisasi KKN semester genap tahun akademik 2021-2022. Ini alhamdulillah sudah bergabung 230-an ya mahasiswa di semester 6 ini. Saya yakin mungkin masih banyak yang belum bergabung karena sebagian masih ada di kampung, ya, di kampung sinyalnya masih belum bersahabat, ya, atau juga ada yang satu akun Zoom itu bisa 2 atau 3 orang gitu ya. Oke.
Jadi KKN ini ditempuh di semester genap maupun di semester ganjil tergantung tawaran dari prodi masing-masing. Jadi nanti kalau misalnya saya ambil contoh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu biasanya memprogramkan KKN itu di semester ganjil, ya di semester 7. Kalau Fakultas Fisip, PAI, Teknik itu biasanya memprogramkannya itu di semester 6, di semester genap. Nah, syarat utama KKN itu adalah sudah menempuh 100 SKS. Idealnya mau genap maupun mau ganjil itu tergantung nanti teman-teman mahasiswanya nanti berkonsultasi dengan dosen PA. Oke, next. Ini adalah yang akan menjadi panitia KKN nanti, yang akan berurusan dengan teman-teman selama 1 semester, ya. Saya sebagai kepala lembaga LP2M, yang di bawah saya ada 3 bidang, ada bidang penelitian, bidang pengabdian, dan ada bidang publikasi. Nah, KKN itu ada di dalam bidang pengabdian masyarakat. Sehingga ketua panitia KKN-nya itu adalah Ibu Endang Sri Suyati selaku kepala bidang pengabdian masyarakat. Nah, selain bidang tersebut, kami juga ada sub bidang laboratorium terpadu di bawah Pak Azhari dan sub bidang inovasi dan pusat studi Ibu Rustika Yudia. Dan dibantu oleh beberapa staf baik di administrasi, di lapangan, Pengmas maupun di staf publikasi. Ada Pak Iqbal, ada Mas Eko, ada Mbak Rahma, ada Pak Fadil, dan juga ada Mbak Alia. Taruh ya, teman-teman di FKIP. Jangan kaget nanti Alia ikut sama saya di SE di LP2M. Oke, next. Nah, Tridharma Perguruan Tinggi itu ada 3 ya. Teman-teman mahasiswa juga harus paham ini. Bisa di-mute dulu suaranya, Laili Fitriasari. Di-mute dulu. Oke, baik, terima kasih. Jadi Tridharma Perguruan Tinggi itu ada 3 gerbang ya di kampus ini. Ada yang berbicara tentang pendidikan dan pengajaran ya seperti perkuliahan ya dan seterusnya. Kemudian ada penelitian dan ada pengabdian masyarakat. Nah, jadi keterkaitan antara Tridharma Perguruan Tinggi ini yang saya sebutkan pada salah satu bidang yaitu pengabdian masyarakat. Nah, ini adalah yang kita lakukan di setiap semester. Nah, keterlibatan mahasiswa, keterlibatan masyarakat di dalam konteks perguruan tinggi inilah yang disebut dengan KKN. Ya, jadi penting poin mahasiswa dan ada poin penting dari masyarakat agar KKN ini bisa terlaksana. Oke, selanjutnya. Nah, skema KKN di UUM Palangkaraya. Oh, sejarah awal dulu. Oke, baik. Sejarah awal dulu tadi, Pak. KKN itu apa sih? Nah, KKN itu adalah Program Nasional Pendidikan Tinggi di Indonesia yang diarahkan untuk sebagai pusat pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian tujuan yang kedua adalah mendidik mahasiswa agar memiliki jiwa pengabdian serta memiliki tanggung jawab, ya. Dan yang paling penting adalah menggiatkan mahasiswa bermanfaat bagi usaha pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Nah, khusus di kampus kita, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, PTMA, di bawah koordinasi pimpinan pusat Muhammadiyah, kita memiliki skema-skema tersendiri ya, karena yang namanya KKN ini tergantung kondisi dari perguruan tingginya berada. Nah, kalau zaman dulu masih di sekitaran kampusnya, nah tapi semakin waktu sekarang KKN ini bahkan sudah melebar ke seluruh daerah di tanah air bahkan ke luar negeri. Oke, selanjutnya. Skema KKN di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di UMPR kita sebenarnya memiliki ada 4 skema sebenarnya teman-teman ya. Ada skema amal usaha, ada skema etnografi daerah, kemudian ada skema KKN nasional dan ada skema KKN luar negeri. Nah, di semester ini kita hanya membuka yang diizinkan oleh rektor itu hanya 2 skema. Kenapa tidak ada skema KKN ke daerah, Ibu? Nah, jadi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari institusi kenapa tidak menambah 1 skema KKN di semester ini. Jadi pertimbangan itu kita pasti melihat dari kesiapan daerah,
Ya, kemudian pembiayaan itu yang utama ya, karena kita sudah telat masuknya, jadi tidak bisa masuk penganggaran. Nah, di semester ini ada 2 skema yang akan kita buka. Ada skema amal usaha dan ada skema KKN nasional. Saya jelaskan yang pertama terlebih dahulu. Skema amal usaha Muhammadiyah artinya pelaksanaan kuliah kerja nyata ditempatkan di lokasi milik amal usaha Muhammadiyah. Baik itu di kampus, baik itu milik SD, SMP, SMA, ataupun AUM lainnya. Ya. Kemudian, nah skema di amal usaha Muhammadiyah ini pastinya bekerja sama dengan unsur pimpinan wilayah dan unsur pimpinan daerah Muhammadiyah. Nah, jadi penetapan lokasi-lokasi ini sudah berdasarkan ajuan surat dari masing-masing pimpinan amal usaha ke rektor. Nah, baru kemudian rektor mendisposisi ke LP2M bahwa ini akan jadi penempatan lokasi KKN. Kemudian terkait skema amal usaha Muhammadiyah ini ya, yang pertama ada letaknya di daerah Geobos, SMP Muhammadiyah Boarding School. Nah, kemudian yang kedua ada di tempat pemakaman umum milik Muhammadiyah di Jalan Surung, Kereng Bangkirai. Kemudian yang ketiga di RTA Milono kilometer 7, TK Asia 1 yang akan nanti ditambah SD Muhammadiyah di situ ya. Kemudian yang keempat di Jalan Jati Ujung ya, Jalan Meranti 4 ini ada namanya Rumah Tahfiz. Nah, sekolah alam di situ juga ada, bermohon kepada kita. Kemudian ada lagi SD Aisyah di Jalan Bukit Bondang, Cilikriwut kilometer 8. Kemudian ada di kampus 1, ada di kampus 2. Nah, kampus 2 ini kita salah satu pertimbangan juga kenapa skema daerah itu belum dibuka di semester ini karena mahasiswa difokuskan oleh permintaan Pak Rektor untuk menyelesaikan beberapa bangunan fisik ya. Salah satunya adalah pembangunan pagar di kampus 2. Jadi memang banyak terfokus ke sana nanti kelompok-kelompoknya yang akan ber-KKN di sana. Kemudian ada juga di kampus 1 di sini juga milik AUM NA di komplek perguruan kita di depan itu. Di samping Baka itu namanya Rumah Literasi NA yang akan dibuat menjadi tempat penitipan anak di semester yang akan datang. Nah, kemudian ini skema yang menarik ya yang saya sebutkan kepada teman-teman mahasiswa. Ada skema KKN nasional. Jadi yang namanya KKN nasional, seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia dari Aceh sampai kepada Papua nanti akan bergabung di kegiatan ini. Gelombang pertama sudah dilaksanakan di tahun 2021, saat itu lokasinya adalah di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ya. Diikuti oleh 40 perguruan tinggi kalau tidak salah saat itu. Nah, termasuk kita UMP kemarin mengirim sekitar 9 mahasiswa dari Prodi Teknik Sipil dan Prodi PGSD, ya. Nah, di gelombang kedua, skema KKN nasional ini nanti akan berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan, yang mana tuan rumahnya adalah Universitas Makassar. Angelia, tolong di dulu soundnya, ya. Oke, terima kasih. Nanti diskusinya nanti aja, reshennya Ridwan Hakim ya. Oke, lokasinya di Makassar di Sulawesi Selatan, waktu pelaksanaannya Agustus sampai September, yaitu di dalam rentang waktu libur semester genap. Nah, jadi makanya nanti kalau misalnya ingin ber-KKN di Makassar ini, maka teman-teman nanti memprogram menginput KKN-nya adalah di semester 7. Karena dia berkegiatan terlebih dahulu, baru kemudian menginput KKN-nya. Ya. Ini salah satu kesempatan buat teman-teman kalau ingin melihat, kalau ingin tergabung dalam suatu kegiatan nasional, ya pastinya ini merupakan skema yang sangat baik ya untuk diikuti. Jadi nabung mulai dari sekarang nih kalau ingin ke Makassar. Oke, lanjut. Oke, kita mulai dari skema KKN amal usaha Muhammadiyah.
Jadi KKN Amal Usaha Muhammadiyah ini sama ya teman-teman semuanya, baik itu kelas reguler maupun kelas non reguler, semua bisa mengambil skema ini. Karena pelaksanaan KKN itu berlangsung selama 3 bulan, yang mana 1 bulan pertama itu adalah kegiatan fisik, pembangunan fisik yang waktunya di hari Sabtu Minggu. Nah, selama 1 bulan, jadi ada 8 pertemuan. Jadi KKN ini konsepnya sama seperti kita perkuliahan ya. Ada 16 tatap muka. Nanti itu akan kami sampaikan di saat nanti pembekalan KKN ya. Teknisnya seperti apa. Tapi secara gambaran umum 3 bulan kegiatan itu adalah yang pertama adalah kegiatan fisik. Kegiatan fisik itu dilakukan di hari Sabtu Minggu, hari Sabtu Minggu, hari Sabtu Minggu, dan hari Sabtu Minggu selama 1 bulan. Ada 8 pertemuan kegiatan fisik. Kemudian di bulan kedua adalah kegiatan non fisik yang kita alokasikan selama 4 pertemuan. Jadi 4 pertemuan itu silakan teman-teman atur dalam 1 bulan kegiatan, mau di hari Sabtu Minggu maupun di hari aktif pekerjaan Senin sampai Jumat ya, tergantung nanti masyarakat sasarannya. Karena di bulan kedua kegiatan non fisik itu adalah kita terjun ke masyarakat, memberikan ilmu, memberikan pengetahuan, memberikan keterampilan kepada masyarakat sasaran. Ya, baru kemudian di minggu ketiga itu pelaksanaan penanaman, pelaksanaan penghijauan lingkungan hidup, ya, dan juga pembuatan laporan. Jadi kurang lebih seperti itu. KKN di amal usaha ini, ya, syaratnya adalah sebelum syarat ada lokasi. Jadi lokasi amal usaha ini ada di 3 kabupaten, di Palangkaraya, di Katingan, dan juga ada di Pulang Pisau. Semester yang lalu ada mahasiswa reguler, karena misalnya magang di Pulang Pisau, dia ikut di Pulang Pisau. Boleh seperti itu ya. Misalnya ada yang bekerja, walaupun dia kelas reguler Palangkaraya, atau non reguler di Palangkaraya, tapi karena posisi lokasinya ada di Katingan atau di Pulang Pisau, maka kalian boleh mengambil di kabupaten tersebut. Ya, ada 3 lokasi kegiatan KKN amal usaha kita, Palangkaraya, di Katingan, dan juga ada di Pulang Pisau. Syaratnya adalah mahasiswa aktif semester 6 yang telah menempuh 100 SKS. Nah, ini wajib ya, karena memang KKN itu program nasional, maka sudah menempuh 100 SKS, itu syarat yang utama. Dari mana buktinya? Nah, dari input KKN di semester 6 atau dari KHS, ketinggalan ya. Nanti ada kita sampaikan nanti di form pendaftarannya. Bisa dilihat, cek si akad masing-masing ya teman-teman mahasiswa. Untuk KHS semester ini kalian sudah selesai berapa SKS? Kalau sudah lebih 100, maka kalian bisa memprogram KKN di semester 6 ini ya. Jadi dilihat nih KHS semester 5-nya bagaimana ya. Bisa dicek di si akad masing-masing. Yang kedua pastinya nanti sehat, diutamakan sudah vaksin 2, jadi bagi yang belum vaksin harus ada surat keterangan dari dokter. Karena kita juga tidak ingin adanya kegiatan ini menambah adanya klaster baru. Ya, apalagi sekarang ya Omikron sudah mulai bertambah gitu ya, melonjak lagi gitu ya. Kita sih berharap semua kita tetap melaksanakan prokes. Nah, salah satunya adalah di pendaftaran pun kita sudah mulai memfilter teman-teman mahasiswa. Karena kita belum lepas di pandemi ini, makanya satu kelompok pun kita batasi hanya 10 orang. Ya, kalau dulu kita 15, nah, ini sejak 2 tahun terakhir kita mengurangi jumlah kelompok ini sesuai arahan dari pimpinan hanya 10 kelompok. Fotokopi KTM, scan foto menggunakan alma mater, dan slip pembayaran KKN. Oke, selanjutnya. Mirip saja KKN nasional, ya. Cuman bedanya tidak diinput di semester 6 KKN itu. Kalian inputnya nanti di semester 7. Ya, karena pelaksanaan KKN nasional ini di bulan Agustus dan September. Ya, jadi kalau misalnya di semester anak-anak fisik misal ya yang ingin KKN nasional ke Makassar boleh banget ya, tapi nanti inputnya di semester 7, jangan input di semester 6 besok, fokus aja input kuliahnya misal gitu ya.
Oke, lanjut. Nah, pembiayaan ini paling penting. Ya, SK Rektor terkait biaya KKN ini sudah direvisi di tahun 2020 ya. 2019, sorry, maaf. 2019 sekarang pembiayaannya adalah 2 juta rupiah yang diperuntukkan untuk operasional KKN yang telah diatur universitas. Ya, jadi mahasiswa nggak usah ribut-ribut nyari-nyari kemana duit 2 juta, ini sudah diperuntukkan oleh universitas untuk kegiatan operasional KKN. Kegiatan bantuan subsidi fisiknya, ya ada baju kaosnya, proses nanti kita pembukaan, menggaji honor dosennya semua dari sini. Dan itu sudah ditetapkan oleh universitas. Kami pun lembaga juga tidak terlalu banyak tercampur ya terkait operasional KKN ini. Karena kita konsepnya ke amal usaha pastinya ada bantuan fisik yang akan kita berikan kepada amal usaha tempat lokasi KKN kita, tergantung nanti kemampuan dari masing-masing peserta KKN-nya yang sudah masuk di dalam pembiayaan ini ya. Yang kedua, nah ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, transportasi dan konsumsi mahasiswa selama kegiatan itu ditanggung oleh masing-masing peserta KKN. Yang ditanggung oleh universitas itu hanya adalah subsidi kegiatan fisik yang ada di lokasi KKN. Oke, lanjut. Nah, KKN nasional ini agak besar biayanya ya, karena kalian di sana 1 bulan. Jadi biaya KKN itu kurang lebih 7 juta ke Makassar. Nah, saya sampaikan di awal ini agar teman-teman nanti lebih prepare. Ya, bisa menabung, kalau ingin ke Makassar bisa menabung terlebih dahulu ya selama kurang lebih berapa bulan ini ya, 4 atau 5 bulan nih. Biaya KKN 7 juta itu ya yang disetor ke pimpinan pusat Muhammadiyah, panitia KKN nasional itu adalah 2 juta. Nah, sisanya 5 juta ini kita estimasinya sesuai kondisional ya, tergantung tiket. Nah, ini hanya ancar-ancar aja tiket ke Makassar itu karena tidak ada yang langsung baik dari Palangkaraya atau Banjarmasin, semuanya melewati transit ya. Cuman kalau kapal kami belum nyari sih, belum nyari. Mungkin nanti akan coba kita pertimbangkan kalau sudah fix dari pimpinan pusat Muhammadiyah membuka pendaftaran KKN nasional. Nah, saat ini kita masih sosialisasi saja ya. Karena nanti yang terbayarkan itu, saya ambil contoh kemarin di Lombok kita mengeluarkan angka 5 juta ya untuk pendaftaran KKN. Kemarin ternyata melebihi estimasi karena ternyata COVID melonjak, pesawatnya harus pakai PCR yang 900.000. Nah, itu yang kemarin lumayan cukup jatuhnya ya kurang lebih 7 juta juga sebenarnya ya. Kalau sekarang alhamdulillah pesawat kan sudah pakai swab antigen. Yang penting sudah vaksin tuntas ya 2. Oke, selanjutnya. Nah, yang untuk ke pusat tadi, yang 2 juta tadi, itu nanti untuk subsidi kalian tinggal di Makassar sana. Ya, living cost-nya ada diambil dari dana ini. Jadi, kalau kita hitung-hitung sebenarnya 1 bulan hidup di benua orang itu ya dengan angka 2 juta tuh lumayan cukup kecil sebenarnya ya. Karena situ sudah terpenuhi transport kalian dari bandara, terus dari Universitas Muhammadiyah Makassar nanti ke desa-desa itu difasilitasi juga oleh panitia lokal ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang penting timeline-nya teman-teman diperhatikan. Hari ini kita minggu pertama Februari sudah sosialisasi. Pendaftaran nanti kami akan buka di bulan Maret. Setelah teman-teman bayar SPP. Nah, jadi ya kita memaklumi di semester 6 ini pengeluaran sudah semakin banyak ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengatur keuangannya, bisa mengurangi hedonismenya, dikurangi itu nongkrong-nongkrong di mana-mana yang tidak penting, yang mending duitnya dipakai untuk daftar KKN gitu ya. Pendaftaran kita buka selama 1 bulan 30 hari ya, dari tanggal 1 sampai 30 Maret. Kemudian ada penetapan kelompok nanti di akhir bulan Maret, orientasi pembimbing di awal April, kita agenda pembukaannya 8 April. Ini biasanya alhamdulillah selama beberapa tahun di sini kita nggak pernah meleset sih dari estimasi waktu kegiatan KKN. Apa yang kita tuliskan di sini kita upayakan nanti terlaksana ya. Kalaupun molor-molor itu paling estimasinya H-1 atau H+1. Kalau nggak tanggal 8 ya bisa tanggal 9 atau tanggal 10 gitu ya. Karena biasanya untuk pembukaan kita mengikuti jadwal dari Pak Rektor ya. Karena
beliau selalu membuka KKN dan saat penutupan pun beliau selalu hadir. Makanya kita mengikuti. Nah, ini adalah estimasi kita tanggal 8 April untuk pembukaan KKN. Kegiatannya untuk bulan yang pertama, nanti kita akan membagi di lokasi kegiatan itu ada 2 kelompok yang berchange player ya. Ada di bulan pertama berkegiatan mereka fisik dulu, nanti kelompok yang kedua itu di non fisik. Begitupun sebaliknya di bulan yang kedua. Nanti kita melihat berapa banyak yang mendaftar di semester ini. Nah, itu nanti akan berpengaruh kepada penetapan kelompok di lokasi-lokasi kegiatan KKN. Karena kita tidak boleh berkerumun, banyak orang di satu titik itu, maka hanya ada satu kelompok yang berkegiatan. Hanya nanti estimasi kegiatan teknisnya bergantian di bulan berikutnya untuk yang fisik ya. Kemudian pelaksanaan KKN-nya dari April sampai Juni selama 3 bulan. Kemudian ada monitoring oleh panitia, supervisi internal bulan Juni, pelaporan di bulan Juni, batas akhir pengumpulan adalah di bulan Juni. Jadi KKN itu karena ini adalah sama seperti mata kuliah sudah posisinya ya. Jadi penilaiannya pun juga sama seperti mata kuliah, 40% formatif, yaitu kita ambil dari kegiatan lapangan, kegiatan fisik dan non-fisik. Kemudian 20% tugas. Nah, ini diambil dari resume kalian saat mengikuti pembekalan. Dan yang 40% sumatif di bagian akhir itu diambil dari nilai, pelaporan, dan seminar hasil. Ya. Jadi ada seminar hasilnya tuh. Jadi teman-teman kelompok nanti akan paparan apa saja sih yang sudah dikerjakan selama 3 bulan ini. Penutupan akhir Juni. Nah, walaupun kendalanya adalah di bulan April, tanggal 2 kita sudah puasa, ya, bulan puasa insya Allah ya Bu Endang ya. Nanti kita melihat sikonnya. Kalau arahan Pak Rektor pembukaan sebelum puasa, maka tanggal 8 April ini akan berubah, maju nanti ya. Nanti kita sikon saja. Yang penting ini sudah kita sosialisasikan, jadi teman-teman nanti bisa mempertimbangkan. Bu, bulan puasa ber-KKN ya Bu? Ya. Sesuai dengan jamnya, hanya nanti pastinya untuk kegiatan fisik pun kita juga akan membatasi ya, tidak seberat sebelum atau bukan waktu puasanya ya, karena memang jadwal timelinenya masuk di bulan April ya, mau tidak mau ya kita masuk berkegiatan juga di situ, hanya nanti diatur saja bagaimana teknisnya di lapangan. Oke, masih ada slide-nya? Oke, terima kasih. Sebelum kita sesi tanya jawab, silakan kepada Ibu Endang Sri Suyati untuk menambahkan, untuk mempertegas lagi terkait pelaksanaan KKN di semester genap ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Endang. Oh iya, tak kira langsung Pak Eko dulu ya. Terima kasih Bu Nurul Hikmah Kartini, PP2M. Tadi sudah dijelaskan ya, ada bahwa KKN yang semester ini itu ada 2 skema ya. Ini adalah KKN MAS ya, Muhammadiyah Aisyah. Lalu yang kedua adalah KKN Amal Usaha. Saya ulangi ya, bahwa tadi jadwal mungkin sudah disampaikan mulai bulan April sampai Juni. Kenapa? Karena sesuai kalender akademik ya, penilaian KKN itu harus sudah dilaporkan ke BAA awal Juli, tepatnya tanggal 3. Yang pertama nanti bagi mahasiswa mungkin ada yang sudah semester 8 atau mungkin lebih dari 8 yang baru bisa mengikuti KKN ini. Dan syarat untuk mengikuti yudisium atau ujian skripsi itu adalah sudah menempuh mata kuliah ya. KKN itu adalah mata kuliah yang jumlahnya 4 SKS. Kemudian perlu kami sampaikan, tadi sudah Pak Iqbal jadwalnya itu ya, disampaikan sama Bu NHK bahwa kegiatan ini bukan berbenturan ya,
tetapi pas kita melaksanakan bulan puasa, ya, puasa Ramadan. Nanti kami akan berapat atau berkomunikasi sama kepala LP2M atau sama rektor. Bagaimana kalau kegiatan ini dibalik Bu Enaka? Kita dalam Ramadan itu melakukan kegiatan non fisik dulu aja, ya, non fisik dulu. Baru nanti setelah bulan April, Mei, ya, mungkin Mei kan itu nanti Mei kita lebarannya tanggal 2 ya, 23 itu tanggal 2 dan 3, kemudian baru kegiatan fisik ya. Karena malah berkesempatan kalau kegiatan non fisik itu dalam bulan Ramadan banyak yang kita lakukan. Itu. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti pas bulan puasa April itu kalau kita melakukan kegiatan fisik tentunya memang kurang efektif di dalam fisik kita ya. Mesti tentunya daripada kita tidak maksimal dan angka nilainya tidak tidak sesuai yang kita harapkan SKS-nya ya, itu ada tertera dan ini adalah 4 SKS yaitu 182 jam ya kita melakukan kegiatan ini dalam 3 bulan. Nanti belum dikurangi hari-hari libur besar ya. Tentunya ini adalah harus Anda maksimalkan tentunya. Ya, seperti yang dikatakan tadi, kalau toh kita mempunyai gambaran kita melakukan kegiatan non fisik dulu, itu akan mesti bermunculan banyak kegiatan yang kita lakukan dalam nanti apa itu kegiatan fisik, non fisik dan PLH itu nanti disampaikan saat kita melakukan pembekalan dan itu semua harus atau wajib mengikuti. Kemudian ada beberapa yang harus Anda lakukan untuk peserta KKN tentunya. Saya tidak mau kalau misalkan mahasiswa KKN itu ada yang bermasalah, artinya bermasalah itu secara administrasi atau secara apa, itu yang dilaporkan setelah penutupan selesai, yaitu ya misalkan pendaftaran itu. Ya yang kami minta adalah masalahnya itu jangan saat berapa orang datang ya masalah ini kan masalah sendiri jadi datang langsung ke LP2M apa masalahnya seperti itu ya. Dalam hal ini kegiatan semua kemarin saya Bu Enaka banyak telepon dan banyak WA, Bu gimana Bu saya punya anak kecil, saya sekarang sedang menyusui apakah saya harus bayar aja ya. Saya jawab di sini bahwa KKN ini adalah mata kuliah ya, mata kuliah itu jumlahnya 4 SKS. Jadi namanya mata kuliah Anda wajib harus mengikuti. Syukur-syukur mengikuti ini kita kan tidak 4 SKS itu tidak ditempuh dalam waktu 6 bulan ya atau 1 semester, hanya 3 bulan dan waktunya kan tidak tiap hari. Nanti ada ketentuannya. Nanti kami harapkan membaca buku panduan KKN 47 yang nanti akan di-share ya setelah pengumuman resmi kita informasikan baik lewat IG LP2M ataupun IG UMPR ya itu kira-kira saya ulangi lagi bahwa KKN ini adalah mata kuliah ya bukan sekedar hanya kegiatan tetapi harus Anda wajib tempuh tuh. Kemudian bagaimana dengan laporan-laporannya? Karena saya sampaikan Bu Enaka, sekarang laporannya adalah ada 2, laporan individu dan laporan kelompok. Ya, ini nanti ditertera juga nanti saat di dalam Bu, kita ya panduan nanti kita lebih jelasnya nanti saat pembekalan akan diuraikan. Tetapi Anda sebelum pembekalan ya untuk ya bisa mencerna apa yang disampaikan oleh materi, kami mohon Anda membaca buku panduan yang sudah di-share oleh panitia pelaksana. Itu harapan kami. Selanjutnya kalau misalkan ada beberapa pertanyaan selesai ini kami
menerima pertanyaan dari mahasiswa yang sudah mengikuti sosialisasi berjumlah 365 hari ini ya, 365. Maka dari itu besar harapan kami kalau sudah ada sosialisasi itu hendaknya selalu membaca dan mengingatkan temannya ya kalau misalkan sinyalnya kurang baik untuk membuka di dalam sistem ya yang ada di UMP khususnya di LP2M dalam rangka kegiatan mata kuliah KKN. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti saya buka session tanya jawab ya. Nanti akan dipandu oleh Pak Eko, Pak Iqbal, dan Pak Ari. Saya kembalikan kepada Pak Eko. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini, SSNI, MPD, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kabid Pekmas selaku Ketua KKN Angkatan ke-47, Ibu Endang Sri Suyati, MPD. Nah, tapi kan panitia. Baik, Panitia pesertanya. sebelum kita buka session tanya jawab, 70. lebih baiknya nanti kita sampaikan dulu kepada seluruh peserta KKN Angkatan ke-47, jangan lupa kalian follow Instagram LP2M. Oke. Dan juga websitenya juga kita juga punya. Saya akan bagikan dulu. Oke. Ini adalah website ini adalah YouTube kita. Ini adalah YouTube LP2M. Nantinya sosialisasi hari ini akan kita upload di YouTube. Jadi nanti kalau kalian kurang jelas, kurang paham, silakan kalian putar lagi, kalian kunjungi YouTube LP2M dan juga jangan lupa subscribe karena ini membantu akreditasi dan juga lebih berkembangnya lagi YouTube LP2M dan juga website kita. Ini website jangan lupa. Nanti informasi itu ada di sini ya kawan-kawan semua. Itu diunduh, umum. Oke. Setelah itu kalian kunjungi KKN. Nah, di sini lengkap. Nanti ada panduan, ada nilai, dan juga tata cara pendaftaran. Kalian next aja di sini. Ini tinggal downloadnya di ujung sini ya. Jadi nanti nggak perlu datang ke LP2M, minta SK dan juga panduan. Semua ada di website. Oke, itu untuk websitenya. Sedangkan untuk IG, Instagram kita itu di sini. Ada LP2M UMPR, jelas ya. Di sini juga kita akan membagikan informasi-informasi terkait KKN maupun informasi yang berhubungan dengan LP2M. Oke, baik. Jelas saya rasa. Oke, langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Oke, kepada mahasiswa, mahasiswi, peserta sosialisasi KKN Angkatan 47, dipersilahkan yang ingin bertanya, langsung saja. Ada? Ada yang ingin bertanya? Bisa, Oke. Pak. Oke, silahkan. Kenalkan namanya, prodi apa, semester berapa? Perkenalkan, saya Ayu Anisya dari prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 tahun. Semester depan. Videonya belum hidup ini, ayo hidupkan dulu videonya. Jadi etika dalam kita harus teman-teman biar belajar ya. Kalau di dalam Zoom itu jangan ada kamera yang mati. Oke, silakan Ayu lanjut. Begini Bu, yang ingin saya tanyakan itu ini untuk KKN-nya di semester 6 ya. Terus misalnya kan tadi ada tempat-tempat tuh yang misalnya kayak ada di Palangkaraya, ada di Pulang Pisau dan ada di Katingan. Itu misalnya kita kalau kita orang Katingan kita bisa milih tempat gitu ya. Ini diambil di semester 6 jika nilai kita sudah mencapai 100. Berarti di input di semester 6.
Ya. Dicatat dulu ya Eko ya. Ya, baik Bu. Terima kasih. Ya, sekian. Oke, terima kasih Ayu. Langsung penanya selanjutnya. Persilakan. Ridwan mana nih Ridwan? Tadi raise hand Ridwan Hakim. Oke, langsung dijawab aja Ibu. Nunggu penanya. Dipersilakan Ya, kepada baik Ibu Ayu. Nurul. Terima kasih Ayu atas pertanyaannya. Jadi khusus untuk skema amal usaha ini adalah KKN yang akan diinput di semester 6. Nah, nanti teman-teman khususnya di prodi Fakultas Agama Islam yang ada 3 prodi di sana bisa konsultasikan dengan Pak Dekannya. Karena setahu saya PAI itu input penawaran KKN ada di semester ganjil ya, di semester 7. Jadi kalau misalnya nih, misalnya saya ambil contoh, kalau misalnya di semester 6 ini kalian mau mengikuti KKN, maka konsultasikan dulu dengan Kaprodi dan dekannya. Ya, apakah boleh? Soalnya misalnya SKS saya udah 100 nih Pak, sedangkan input KRS saya di semester 6 masih ada jatah nih. Misalnya IP-mu tinggi ya, 3,8 misalnya, artinya kan bisa mengambil 24 SKS. Ternyata misalnya tawaran di semester ini hanya 20, sebenarnya bisa tuh kamu ngambil 4. Tinggal nanti diskusikan dengan Pak Kaprodi dan Pak Dekan. Yang jelas, posisi yang 8 lokasi ini akan kita lakukan di semester 6 ini. Ya, itu ya Ayu ya. Oke, boleh ngechat di kolom chat juga boleh teman-teman ya. Kalau sudah jelas, ya alhamdulillah tinggal menunggu waktu pembukaan aja sih. Ada Yairus mau ke Makassar ke Yairus? Bu, mau bertanya. Oh iya Bu, ada yang mau bertanya Bu. Siapa? Silakan, Marsudi Nugroho. Saya Marsudi Nugroho dari Prodi Teknik Sipil semester 8 semester ini. Mau bertanya Bu, yang pertama tadi ada dijelaskan dalam paparan bahwasanya ada pembiayaan 2 juta untuk yang KKN yang di Palangka Bu, maksudnya itu 2 juta itu apakah per kelompok atau per orang? Kemudian untuk alokasi 2 juta tuh ke pembagian keuangannya tuh seperti apa Bu? Apakah itu nanti kan yang di KKN di Makassar kayak tadi itu ada uraiannya Bu, kemana ke alokasi dananya? Itu yang kedua. Yang ketiga tuh saya dengar tadi kata Bu Endang ada pembagian kuliah fisik, kemudian dan juga non fisik, sama satu yang tadi saya kurang jelas, mungkin saya ketika saya kuisnya mungkin bisa diuraikan kembali Bu, 3 bulan tadi pembagian per bulan kegiatannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama ya terkait biaya uraian 2 juta rupiah, dan juga yang kedua yaitu terkait KKN Mas yang mananya dijelaskan secara rinci, dan yang ketiga ini terkait pembagian kuliah fisik dan non fisik. Silakan langsung saja kepada Ibu Nurul atau Ibu Endang, dipersilakan. Urusan Bu Endang. Terima kasih. Marsudi Nugroho semester 8 kemana aja baru ikut KKN? Ya. Seperti sudah dijelaskan bahwa semua dana itu tadi kalau misalkan di Makassar terjadwal gitu ya. Kita kalau misalkan di UMP universitas juga terjadwal, tapi terjadwalnya kan di universitas. Tetapi saya informasikan bahwa dana 2 juta itu termasuk ya untuk honor ya DPL, lalu biaya kegiatan ya, kegiatan untuk subsidi kegiatan fisik. Misalkan kegiatan fisik yang sudah pernah dilakukan adalah yang pertama pembuatan pagar di kampus 2 ya. Dana itu nanti kan subsidinya bukan dikasihkan per orang, tapi per kelompok ya. Per kelompok, tapi dikelola ya, dikelolanya dengan tentunya membuat suatu RAB apa yang akan dilakukan. Ya,
Subsidi ini adalah nanti dilakukan subsidi silang, artinya kalau misalkan nanti angkatan KKN 47 ini berjumlah 20 kelompok. 10 kelompok nanti melakukan di kampus 2 ada pagar, ada dan lain sebagainya. Itu nanti kalau misalkan pagar itu meresap atau menyerap dana yang luar biasa. Jadi yang di Kasongan, yang di Pulang Pisau tentu ikut andil di dalam memberikan dana itu tadi. Ya, misalkan kelompok 1 hanya subsidinya misalkan keluarnya misalkan 4 juta maksimal. Ternyata dia penggunanya ada 3 juta, yang 1 juta nanti diberikan atau dikasihkan pada kelompok ya yang penggunaan dananya melebihi kapasitas yang di kelompok-kelompok lainnya. Untuk itu nominalnya berapa yang itu 2 juta, tentunya ada nanti saat pembekalan akan dirinci ya. Kalau misalkan penggunaannya untuk kegiatan ini seperti ini sampai batas pengeluaran Anda mendaftar adalah 2 juta ya. Tetapi kalau kegiatan non fisik itu adalah penyuluhan, pelatihan, nanti akan dijelaskan di pembekalan. Tentunya silahkan Anda berkoordinir ya dengan satu kelompok Anda. Tentunya satu kelompok itu tidak harus jurusan teknik sipil semua ya. Itu beberapa prodi ya, nanti itu minimkan pengeluaran dana Anda sendiri ya. Kalau bisa ya sesuai dengan bidang ilmu Anda, apa yang Anda bisa lakukan. Anda harus berpikir apa yang harus dilakukan, bisa melakukan kegiatan fisik tetap non fisik tetapi dengan biaya yang seminim mungkin ya. Kalau PLH biasanya nanti disisihkan oleh panitia ya, yang koordinasi sama dengan universitas. Biasanya akan kita tempatkan misalkan PLH kelompok, yaitu dananya ada beberapa ya, tidak banyak tetapi bisa untuk memperingan kegiatan PLH dari mahasiswa itu tadi itu ya. Itu kegiatan fisik non fisik PLH itu nanti akan dijelaskan secara rinci seperti apa saat pembekalan. Dan saya informasikan karena ini 4 SKS, semua kegiatan dari mulai awal pembekalan, pembukaan sampai akhir itu harus Anda ikuti. Kalau Anda kepingin nilainya maksimal. Tapi kalau pengen nggak maksimal ya boleh ogah-ogahan. Bahkan kalau pengen nilainya C atau D ya boleh. Ya, namanya nilai kan saya kembalikan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Karena ini saya ulangi lagi, KKN adalah sebuah mata kuliah yang harus Anda tempuh, yang jumlahnya SKS adalah 4 dengan waktu singkat tetapi penuh mengeluarkan tenaga, pikiran, kekompakan, tanggung jawab yang sudah ada di benak Anda selama 5 semester. Untuk penghitungan SKS minimal memang 100 SKS. Begitu. Gitu ya, baik, begitu ya Marsudi ya. Jadi yang pertama, angka 2 juta itu adalah individu. Sebagai syarat kalian mendaftar, maka kalian harus membayar itu. Baru kemudian kalau masalah teknis kegiatan, kalau dalam AUM tadi yang dikatakan Bu Endang itu ada 3 kegiatan. Kalau dalam amal usaha, ada kegiatan fisik, di amal usaha Muhammadiyah ini ada kegiatan fisik dan ada kegiatan PLH. Semuanya nanti kalian membuat proposal yang di dalamnya nanti ada RAB ya, nanti tergantung kebutuhan dari amal usahanya. Ada yang perlunya urukan tanah, ada yang perlunya ngecat. Nah, itu tergantung dari amal usahanya masing-masing. Itu nanti setelah kalian mendaftar sudah kita kelompokkan. Nah, nanti baru kemudian membuat segala sesuatunya itu ya Marsudi ya. Yang disubsidi oleh panitia adalah kegiatan fisik dan PLH seperti yang disampaikan oleh Bu Endang tadi. Kalau kegiatan non fisik, usahakan jangan ada keluar duit karena ini kan kita mengasih ilmu ya, ngasih knowledge, ngasih keterampilan dan seterusnya kepada masyarakat. Kalaupun keluar dana dari kocek kalian pribadi itu seminim mungkin ya.
Itu ya Marsudi ya. Kelompoknya nanti acak. KKN itu, ruhnya KKN itu adalah heterogen ya. Jadi seluruh kelompok prodi yang mendaftar itu nanti akan kita acak. Ya, penentuan lokasinya pun kita yang menentukan ya. Khusus yang di oke, sebentar sebelum bawahnya banyak banget nih chat masuk nih. Marsudi sudah paham Marsudi? Sedikit nambah sedikit Bu. Mungkin mengenai kegiatan Waktunya itu tadi. Kalau kegiatan fisik di Sabtu Minggu ya, Sabtu dan Minggu. Nah, kalau kegiatan non fisik ya itu tergantung dari waktu kalian di masyarakat sasaran. Kesepakatan bersama. Kegiatan non fisiknya melakukan pelatihan komputer atau pelatihan membuat hidroponik atau pelatihan apa. Ya tergantung. Kalau misalnya mereka bisanya Rabu Kamis, kalian harus ikut di situ. Kita berikan waktu selama 1 bulan untuk 4 pada kegiatan non fisik. Kalau untuk yang fisik tadi Bu, apakah mengenai kayak sampean bilang pengurukan, apakah kita terjun langsung melaksanakan pengurukan itu atau mungkin seperti apa? Iya dong, pasti dong. Mungkin penjelasan aja Bu ke teman-teman yang lain. Siapa tahu nanti Marsudi non fisik non reguler apa reguler? Saya sama non aja, reguler. non reguler sama semua kerja. Non reguler. Ya. Non reguler, yalah kerja lah. Sama aja. Sabtu Minggu kan libur kerjanya. Nanti di saat pembekalan ya, Mas Marsudi, nanti kita jelaskan secara teknis. Ya Bu, terima kasih. Oh iya Pak Marsudi kemarin ngambil mata Eko, kuliah. Oke, baik Ibu. biar cepat Ibu langsung jawab chat ya. Ya, silakan Bu. Oke, Sonia Septiani bertanya apakah dicampur dengan fakultas lain dan berapa orang satu kelompok? Ya, dicampur satu kelompok 10 orang. Oke. Minimal 10 Minarni. maksimal 12. Minarni, dari 8 lokasi di Palangka, apakah mahasiswa memilih sendiri atau ditentukan? Ditentukan ya Mbak. Oke, kemudian Aditya dari Ilkom, apakah bisa mengambil lokasi KKN di Palangkaraya? Karena saya punya adik yang harus diantar jemput sekolah. Boleh, ya tergantung nanti ya kamu di mana, mau di Palangka, di Kato. Karena yang di Pulpis dengan Kasongan itu sebenarnya kita peruntukkan untuk mahasiswa yang kuliah di sana, ya sebenarnya. Kecuali untuk hal-hal tertentu, misalnya ada yang magang atau yang apa, di situ boleh ngambil di kelas sana. Selama kalian di Palangka, ya ambil di Palangka aja. Siti Kamaria, kalau mau ikut KKN semester ini, semester 8 ya kamu ya. Semester ini berarti konsul sama dekan ya Bu? Ya pasti. Kalau kamu sudah semester 8, gak usah konsul, langsung ambil. Kamu udah ketinggalan ini. Nggak lulus nanti. Nita Permatasari, apakah dari kelas Kasongan atau Pulpis melaksanakan KKN di salah satu tempat dari 8 lokasi? Oh tidak Mbak, kalian berkegiatan di Kasongannya. Yang di Pulpis akan berkegiatan di Pulpis. Karena amal usaha di Kasongan itu banyak. Nanti kita tentukan ya Mbak ya. Tergantung berapa pendaftar. Kalau hanya satu kelompok ya paling di satu komplek kampus Kasongan aja. Tapi kalau banyak nanti kita akan pilihkan. Ada di SDS ya Kasongan, ada MTS Kasongan. Yang jelas masih di amal usaha Muhammadiyah. Oke, sudah terjawab. Kemudian Priyandini mau bertanya syarat untuk mengikuti KKN. Nanti ada pengumuman resmi ya, Priyandini per 1 Maret nanti akan di-share oleh panitia. Secara umum syaratnya adalah sudah 100 SKS dan nanti membayar pendaftaran 2 juta rupiah. Slipnya nanti harus masuk di dalam pendaftaran nanti ya. Izin bertanya dari Apip Ripai Teklink, apakah setiap lokasi ada kuota kelompok, misalnya TK Muhammadiyah dibatasi 2 kelompok. Oh ini nanti tergantung pendaftar Apip. Memang pengalaman di tahun lalu kita banyak menerima pendaftaran, akhirnya di satu lokasi ada 2 kelompok. Nah ini yang harus kita atur nanti supaya tidak berkerumun ya, berkerumun gitu. Tidak ada batasan tergantung jumlah yang daftar ya Apip ya. Nanti kita aturkan dari 8 lokasi tersebut. Aprilia Ika, untuk wilayah KKN, misal daerah Palangka, apakah sudah pasti di Palangka atau diacak ke wilayah lain? Semisal yang memilih di Palangka terlalu banyak. Enggak, di Palangka aja Mbak. 8 lokasi itu pasti itu. Tinggal nanti di lokasi tersebut apakah 1 kelompok, apakah 2 kelompok, apakah 3 kelompok. Nah, nanti itu urusan panitia yang ngatur ya. Yang penting kalau kamu ngambil di Palangka, ya udah di Palangka aja pasti nanti penempatannya. Karena kita tidak ada ke daerah etnografi ya.
Yang di tahun lalu kita KKN etnografi daerah itu skemanya beda ya teman-teman, bukan kegiatan fisik non fisik PLH, kita benar-benar terjun ke masyarakat 1 bulan membaur dengan mereka dengan proker-proker yang sudah ditetapkan. Apakah reguler dicampur dengan non-reg? Enggak, Mbak. Kami akan memisahkan ya reguler sama non-reguler. Karena ini apa? Tergantung pendaftarnya nanti ya. Biasanya akan kita pisahkan kok ya non-reg dengan reguler itu. Oke, sudah terjawab semua? Kita sampai 8.30 maksimal karena di aula ada kegiatan yang sampai sound kita bertabrakan dengan teman-teman di aula ya. Saya rasa cukup itu ya. Tunggu aja nanti tanggal 1 Maret untuk pendaftarannya. Bagi yang ingin ke Makassar, mulai dari sekarang nabung ya teman-teman ya. Nabung nih. Karena kenapa saya mendorong teman-teman bisa keluar ini, bagi khusus yang reguler ya, saya berharap sih ada nanti pendaftar yang bisa ikut di KKN nasional ini. Karena ini penting kita membuka jejaring, bergabung dengan seluruh orang di seluruh Indonesia ya. Jadi ini pasti akan dapat pengalaman yang sangat berharga buat teman-teman ya. Itu ada yang bertanya biaya di Makassar, apakah biaya keberangkatan itu ditanggung mahasiswa tersebut? Iya. Udah include di situ, Mbak ya. Itu. Kita itu tuh estimasi, 7 juta itu adalah estimasi, dalam akhirnya kan 2 juta. Sisanya itu ya untuk tiket PP. Kalau kalian Palangka, Makassar, itu tadi 2 juta sekali berangkat. PP berarti berapa? 4 juta kan? Nah, 4 juta tambah KKN 2 juta udah 6 juta. 1 juta ini bisa untuk swab, transport lokal, dan lain-lain. Nah, itu sudah masuk di situ, Mbak. Ya, Makassar 7 juta itu sudah include, sudah dengan tiket PP. 2 jutanya nanti buat living cost kalian yang di Makassar. Selama 1 bulan itu, biasanya itu living cost itu sewa rumah sudah di dalam situ ya. Masaknya masak sendiri kalian, jadi cuman bahan-bahannya itu diambilkan dari living cost itu. Karena kalau di Makassar, kalau KKN nasional itu kan kita kelompok juga gabungan gitu ya, selama 1 bulan itu kalian di situ di desa yang telah ditetapkan. Jadi kita nggak bisa milih juga, karena saya pengalaman diambil di Lombok kemarin ada 1 kabupaten yang semua desa kita sebar ya, ada berapa ratus kelompok kemarin itu ya. Seru itu kemarin teman-teman, masak bareng gitu ya, dan seterusnya. Oke. Bu, non reguler kerja tinggal di Palangka, apakah bisa mengikuti KKN di Palangka? Bisa Mbak? Bisa. Bisa. Buku ya ada lagi nih. Nih. Apakah pembayaran KKN dilakukan berbarengan dengan semester? Nanti Mbak, kalian semesteran dulu, kami membuka itu di Maret. Ya. Februari ini fokus aja dulu untuk bayar SPP. Nah, nanti kerja lagi, nabung lagi untuk daftar KKN. Kami selama 1 bulan. Kalau nggak bisa daftar di tanggal 1, bisa daftar di tanggal 30. Ya, biasanya gitu, Bu, tunggu duit. Tunggu orang tua gajian, tunggu dan seterusnya. Nah, makanya kita beri ada waktunya selama 1 bulan. Yang penting jangan sampai lewat dari 30 Maret ya, Mbak Ria. Oke, saya tekankan di sini yang untuk Kasongan ya, tempatnya juga di Kasongan, pulang besok juga pulang besok. Terkecuali kalau ada kelas libur ya, kelas libur itu saya kembalikan ke KKN di tempat mereka bekerja. Misalkan kelas libur tempat tinggal di Kuala Kurun ya, melakukan kegiatan KKN-nya adalah saya kembalikan di mereka yang sudah bekerja ya, itu. Kemudian yang untuk non reguler Palangka ya, itu nanti dibedakan kelompok dengan reguler Palangka. Nanti akan diberikan bitly masing-masing ya. Dan khawatir ya, nanti akan dijelaskan saat ada informasi pengumuman yang resmi. Nanti kita buka pengumumannya itu, mungkin saya sebarkan pengumumannya itu pada pertengahan bulan Februari atau secepatnya setelah sosialisasi berlangsung ini. Ya. Itu mungkin ada lagi ini izin bertanya, Bu, pembayaran KKN itu sekaligus 2 juta pas di pendaftaran atau boleh dicicil sampai waktu yang ditentukan?
Oh, langsung aja Mbak 2 juta. Makanya kalau misalnya belum terkumpul di tanggal 1, ya dikumpulin aja dulu sampai tanggal 30 itu ya. Tapi kalau bisa jangan di akhir-akhir lah daftarnya. Gitu ya Mbak Eva ya. Terakhir nih, aduh banyak terus. Ya. Kegiatan Kalau bentrokan dengan dengan kegiatan kegiatan BBTHA dan Ya, uji ini. kompetensi di semester 6. Ini KKN ya Mbak ya, 4 SKS. Urusan yang lain nanti biar kami yang ngurus ke panitia. Karena kalau misalnya kalian nggak lulus ini 4 SKS kalian hilang. Kalau BBTHA kalian masih bisa ngikut di, harusnya BBTHA ini kan semester awal ya, bukan di semester sekarang. Nah, itu kesalahan Anda kenapa menginputnya sekarang, baru ngambil BBTHA di sini. Kalau uji kompetensi komputer dan bahasa itu biasanya tidak akan bentrok dengan KKN, karena saya juga di daftar padu, jadi sudah paham itu ya. Yang BBTHA itu kesalahan kalian kenapa baru ngambil di semester 6, karena itu di program di awal, ya semester awal ya. Tinggal nanti kalian bisa berurusan kalau memang mau ambil BBTHA semester ini, tinggal kalian berurusan dengan LPPKK. Yang jelas KKN itu 4 SKS tidak bisa diganggu-gugat. Oke, saya rasa cukup Bu Endang. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Segera disiapkan pembayarannya, daftarannya nanti kita buka di awal Maret. Semoga nanti semester ini KKN kita berjalan dengan lancar, yang pastinya kita mempertimbangkan era pandemi ini ya, kita juga memplot kegiatan-kegiatan yang pastinya tidak akan mempersulit diri kita dalam tanda kutip nanti di gerbong Satgas dan lain-lain ya, pastinya kita akan memperhitungkan itu, karena selama 2 tahun kita sudah melaksanakan KKN di era pandemi, alhamdulillah berjalan dengan baik ya, dengan lancar. Oke, saya kembalikan kepada Mas Eko. Baik, terima kasih kepada Kepala LP2M, Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini, SSI MPD, dan juga saya ingin terima kasih kepada Ibu Endang Sri Suryati, selaku Kabid Tikmas dan juga Ketua KKN Angkatan ke-47. Terima kasih juga kepada Bapak Kaprodi Ilmu Komunikasi, Pak Junai, yang sudah hadir, Ibu, di room, saya lihat, dan bertahan masih menyimak terkait penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Nurul dan juga Ibu Endang. Baik, maka dari itu sosialisasi pada hari ini saya rasa sekian dan terima kasih. Sebelum kita akhiri, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, bagi teman-teman yang kurang jelas nantinya bisa dilihat di YouTube LP2M, bisa kalian tonton nanti apa saja bagian-bagian yang kalian belum jelas dari penjelasan Ibu Nurul dan juga Ibu Endang. Di sini saya selaku host pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan juga mohon maaf apabila ada salah dan hilaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak, Bu. Ya, sama-sama. Semangat kumpulkan cuannya untuk mendaftar KKN ya, masih ada 2 bulan nih. Iya Bu. Iya Bu. Victor naik. Ya, kita juga mengucapkan bela sungkawa ya kepada Angga, mahasiswa komputer yang tadi malam adiknya mengalami kecelakaan, meninggal dunia di depan Bangas. Ya, di depan Bangas, Bu. Iya, tadi malam 8:30 tuh. Ya, yang kelindes mobil itu. Ya. Allah. Adiknya Angga. Anak ilmu komputer kata Bu Ika tadi. Tapi nggak tahu semester berapanya Angganya. Mungkin Jody tahu temannya Jody, Angga, apa adik tingkat Jody? Oh, berarti mungkin adik tingkatnya. Oke, terima kasih teman-teman. Ibu izin. Data hadir jangan lupa diisi yang sudah saya bagikan di forum chat. Terima kasih. Itu ditanya. Banyak nih, 300-an yang ikut nih. Wow. Tambahin lagi. Boleh keluar? 400. Oke. Oh, ada Pak Agung juga ternyata. Oke, makasih Pak Agung.
Pak Junai juga terima kasih. Iya. Priyadi, terima kasih. Bu Nopri, terima kasih Bu. Ulun gak ada melihat tadi Bu di forumnya. Mana lagi nih Bu? Ini udah lockoutan nih Bu. Sama-sama Pak Eko. Oke, Pak Junai, siap-siap Pak Junai, nanti rumahnya kita pakai lagi. Siap. Oke Pak Junai. Silakan.